Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita memasuki bagian kedua ya dari materi pivot hari ini, yaitu materinya adalah grouping set, cube, dan rollout. Oke, yang pertama akan saya jelaskan masalah grouping set. Jadi di sini untuk grouping set itu sendiri, sebentar. Jadi dia itu merupakan subclause ya dari group by. Jadi jadi misalkan kalau kita menggunakan operator group by, itu kita bisa mengkelompokkannya berdasarkan, misalkan kita mau ke pengelompokannya berdasarkan kolom A, kemudian kolom B, kolom C, dan seterusnya. Kemudian itu nanti akan digabung jadi satu, seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan group by, misalkan kan biasanya select bintang, from apa, kemudian ada inisialisasinya apa, group by apa, seperti itu gitu. Nah, kalau kita menggunakan grouping set, jadi kita bisa mengelompokkannya itu berdasarkan nggak hanya satu grup aja, tapi kita bisa mengelompokkannya itu berdasarkan beberapa grup gitu. Contohnya, nah ini ya contohnya, jadi kita mau men-select berdasarkan beberapa grup. Nah, kalau di slide yang ini, jadi ini adalah sintaksnya untuk grouping set, yaitu group by, kemudian grouping setnya apa. Dan di sini adalah kolom-kolom yang akan diselect oleh kalian. Oke, contohnya yang ini ya, kita coba lihat di sini. Kalau kalian perhatikan, kita mau menggabungkan beberapa group by itu kita menggunakan perintah union, ya, union all. Jadi kalau kalian perhatikan di sini ada 3 grup. Yang pertama grup 1, grup 2, dan grup ketiga. Oke. Yang ini. Grup 1, grup kedua, dan ini adalah grup ketiga. Seperti itu. Nah, terus kalau kalian lihat ya, di grup yang pertama itu dia mengelompokkannya berdasarkan kategori. Ya, saya select dari tabel A, B, C, kemudian kita grupkan berdasarkan kategori. Terus teman-teman perhatikan ya, untuk kita grupkan berdasarkan kategori. Nah, ini adalah kategorinya, kemudian di sini adalah total kuantitinya. Ini didapat dari mana? Dari summary dari quantity yang ini. Kemudian yang kedua, dia dikelompokkan berdasarkan customer di sini. Customer. Nah, ini kalian bisa lihat di sini adalah customer. Jadi dia ingin mendapatkan jumlah kuantitasnya itu berdasarkan customernya, gitu ya. Dan ini contohnya. Dan yang terakhir dia dikelompokkan berdasarkan keduanya. Jadi dia gimana caranya dia mendapatkan total berdasarkan jumlah yang seluruhnya. Jadi didapatlah yang ini. Jadi dia menjumlahkan kuantitas untuk semuanya. Oke. Terus kita coba ke contoh yang lainnya lagi ya. Bentar. Kita coba ke contoh yang lebih mudah. Contohnya seperti ini. Kita menggunakan database toko sepeda. Yang ini ya, use toko sepeda. Oke. Ini database yang digunakan untuk quiz dan UTS kalian sama. Kemudian di sini kita membuat tabel dulu lah. Kita buat tabel dulu, namanya tabel sales summary. Di sini berisi tentang rangkuman-rangkuman dari hasil penjualannya mereka, gitu ya. Setelah kita buat tabelnya ya, di sini kan mereka membuat tabelnya, di sini diberi nama sales summary, di mana isinya merupakan inputan dari seleksi dari beberapa tabel yang ya, seleksi dari tabel-tabel yang ya, tabel item, produk, brand, kategoris, dan seterusnya. Kemudian setelah diseleksi, kemudian dia diinput ke tabel sales summary. Kalau sudah itu, karena tadi sudah di run ya, nah ini merupakan hasil tabel yang dibuat dari hasil seleksi join yang ini. Saya ingin mendapatkan informasi brand, kategori, model, sama total penjualannya berdasarkan semua itu. Nah, total penjualannya didapat dari ya yang ini ya, jumlah dikali harga
terus dikali 1 dikurangi dari persentase diskonnya dia. Hasilnya akan jadi seperti ini. Oke. Terus di sini yang pengen dibuat adalah gimana caranya kita membuat grup berdasarkan beberapa kriteria atau kategori. Yang pertama misalkan contoh ya, di sini kalian perhatikan di sini ada 4 kolom ya. Kita coba select semuanya. Sama seperti yang tadi, akan tetapi ini di order berdasarkan brand, kategori, sama modelnya. Jadi seperti ini, jadi tampilannya lebih rapi. Nah, di sini saya ingin grupkan data yang ini, digrupkan berdasarkan brand sama kategori. Brand sama kategori yang ini ya. Ini harus digrupkan berdasarkan brand, kategori. Oke, nah seperti ini hasilnya. Jadi saya ingin mendapatkan data penjualan berdasarkan brandnya apa, kategorinya apa, total penjualannya berapa, seperti itu. Kemudian di source SQL yang kedua, saya ingin mengelompokkannya berdasarkan brand aja. Nyeleknya cuma brand aja, brand, terus sum, sales, penjualan. Nah, di sini saya bisa mendapatkan total penjualannya untuk seluruh brand ya, sum, sales yang ini. Kalau yang ini berdasarkan brand juga, berdasarkan kategori. Kalau yang ini berdasarkan langsung total brand aja. Kalau kalian perhatikan tadi kan ya, saya run lagi. Kalau kalian perhatikan lagi kan di sini kan satu brand itu ada beberapa jenis kategori. Contohnya ya, kalau Electra itu jenis atau kategori sepedanya ada children, ada comfort, ada cruiser, gitu kan. Nah, yang ini saya cuma ingin mendapatkan jumlah berdasarkan brand aja. Terus yang ini brand kategori, yang bawahnya brand saja ya, yang tadi udah di-run kan. Yang sekarang adalah yang kategori. Nah, ada suatu saatnya kita ingin menggabungkan semuanya data itu. Jadi saya ingin mendapatkan semua informasi berdasarkan pengelompokan berdasarkan brand dan kategori, kemudian pengelompokan berdasarkan brand saja, dan pengelompokan berdasarkan kategori saja. Ada 3 pengelompokan di situ. Terus yang keempat adalah pengelompokan atau jumlah total ke seluruhnya. Ini brand kategori, brand aja, dan yang ini adalah jumlah total seluruhnya. Yang cara pertama yang bisa dilakukan adalah kita bisa menggunakan perintah union all, sama seperti yang tadi di PPT kalian kan ya, di PowerPoint kalian. Nah, kita menggunakan perintah union all untuk setiap pengelompokan yang pertama atau grup by yang pertama, grup by yang kedua, dan grup by yang ketiga atau grup yang tidak digrupkan atau yang langsung merupakan jumlah dari total seluruhnya, seperti itu. Nah, kalau yang ini adalah source SQL yang pertama yang digrupkan berdasarkan brand dan kategori. Terus ini yang kedua berdasarkan brand ya, berdasarkan brand digabungkan menggunakan union all. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan kategori. Dan yang keempat adalah berdasarkan semuanya, seperti itu. Atau langsung sum sales, seperti itu bisa. Nah, kita bisa menggunakannya ini dengan 4 tadi ya, yang 4 pengelompokan tadi kita langsung run. Hasilnya seperti ini. Yang ini berdasarkan kategori aja, ini per kategori ya. Terus ini jumlah untuk total untuk semua kategori ya. Terus yang ini adalah berdasarkan brand sama kategori ya. Kemudian ini adalah jumlah totalnya untuk yang di kategori untuk yang di brand Electra, jumlah total semuanya adalah ini. Ini didapatkan dari jumlah adalah ini. Yang baris ke-10 ditambah 11, 12, 13, hasilnya adalah ini.
Terus yang ini ya, yang jumlah total dari semuanya itu didapatkan dari mana? Dari sini. Dari baris 8 sampai baris kedua ditambahkan semua. Seperti itu. Terus yang di bawahnya lagi sama ya. Kalau yang ada nol yang seperti ini, berarti ini merupakan hasil penjumlahan dari sini. Bisa didapat seperti ini. Kenapa kok hasilnya ada di atas? Nah, itu karena apa? Diorderkannya berdasarkan brand dan berdasarkan apa? Kategori. Brand dulu, terus kategori. Kalau kalian lihat kan yang kosong dulu ya ditampilkan, terus defaultnya kan dia secara ascending, jadi yang E dulu, H dulu, seperti itu. Terus yang 0 dulu, C dulu, baru E, seperti itu, karena dia order by-nya berdasarkan brand dan kategori, makanya yang hasilnya semuanya di sini ada di atas. Nah, kelemahannya dari kita menggunakan banyak union seperti ini adalah dia cenderung lebih lama untuk pemrosesan SQL-nya. Jika datanya sedikit nggak kelihatan, tapi kalau datanya banyak, kita menggunakan banyak perintah himpunan, seperti itu union kan, ya union all, digabung, akan lebih lama. Solusinya gimana? Solusinya kita menggunakan grouping set. Jadi yang panjang tadi, berapa baris tadi, itu kalian bisa pakai grouping set. Seleksinya sama ya, select brand, kategori, sama jumlahnya, sales. Ini dialiaskan sales, seperti itu. Dari tabel sales summary. Group by, kalau tadi langsung union seperti itu, union, select lagi, union, select lagi. Kalau ini tinggal group by, nambahin grouping set, kemudian baru ini. Dia digrupkan berdasarkan apa? Berdasarkan brand dan kategori, brand saja, kategori, dan ini adalah total semuanya. Sudah, ini aja, sampai di sini aja udah selesai. Atau mungkin kalau mau kalian tambahkan order by agar lebih rapi, bisa. Order by, brand, kategori. Hasil yang tadi, yang panjang tadi dengan hasil yang ini juga nantinya akan sama. Yaitulah manfaatnya dari grouping set. Oke, penjelasan grouping set itu aja. Sekarang kita akan berlanjut ke roll up sama cube. Oke, ini adalah roll up dan cube. Oke, saya zoom dulu. Jadi ini adalah bedanya dari perintah roll up sama cube. Persamaannya terlebih dahulu dia adalah sama-sama dari subklausa dari group by. Perbedaannya adalah kalau roll up dia itu mengelompokkannya itu berbentuk hierarki. Nanti akan dijelaskan hierarki yang seperti apa. Kemudian jika cube itu lebih ke memungkinkan untuk semua kombinasi dari dataset yang akan dikelompokkan. Jadi sebenarnya kalau kalian lihat ya, ada grouping set, roll up, sama cube itu merupakan anaknya atau subklausanya dari group by. Gimana caranya kita lebih mendefinisikan atau lebih mendetailkan group by, kita bisa menggunakan grouping set seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu dengan mengelompokkan karakteristik atau kategori-kategori, kemudian bisa menggabungkannya. Yang kedua adalah roll up, yang ketiga adalah cube. Jadi itu semuanya bisa digunakan untuk multiple grouping. Nah ini contohnya ya teman-teman. Kalau cube itu menampilkan semua kombinasi yang mungkin. Jadi misalkan kalian mau menggrupaikan itu berdasarkan 3 kolom gitu kan ya. Nah, di dalam 3 kolom itu nanti dia akan dikombinasikan, ya kita bicara ya cube, kita akan dikombinasikan berdasarkan semua kemungkinan yang mungkin. Misalkan di sini ada D1 ya, contoh yang D2, D2 sama D3, seperti itu. Sama ini adalah gabungan dari semuanya. D1 tambah D2 tambah D3 dan gabungan dari semua yang udah dikelompokkan tadi. Nah, karena kombinasi, misalnya contohnya untuk mendapatkan kombinasi, yang pertama adalah
D1 dikombinasikan dengan D2. Satu kombinasi kan yang ini ya, satu kombinasi. D1, D2, D3, ini satu kombinasi. Terus kita beranjak ke yang dua kombinasi. Dua kombinasi otomatis gabungan dari satu kombinasi. Yang ini contohnya kan D1 sama D2. Lagi D1 sama D3. Udah habis kan ya? Terus baru nanti D2. D2 sama D3. Oke, udah selesai yang ini. Apakah ada lagi? Nggak ada kayaknya. Udah ini aja. Yang ini nggak usah kan? Yang ini kan menjumlahkan semuanya. Jadi yang dipakai adalah yang ini. Untuk sementara untuk yang ini. Nah, kemudian untuk yang 3 kombinasi, ini kan masih 2. Yang 3 ya otomatis ini, koma ini, koma ini. D1, koma D2, koma D3. Makanya kalian dapat yang ini. 3 kombinasi, 2, 1, dan ini seluruhnya, all. Itu kalau cube. Makanya dia disebut cube ya, semuanya, digabungkan semuanya. Roll up. Nah, kalau roll up itu lebih ke hierarki, teman-teman. Jadi di sini misalkan dianalogikan hierarkinya itu D1 lebih tinggi daripada D2 dan D2 lebih tinggi daripada D3 hierarki. Jadi 3 kombinasi, 2 kombinasi, 1 kombinasi sama all. Karena di sini dianalogikan D1 lebih besar dari D2, besar dari D3. Oke, ini contohnya untuk yang roll up, teman-teman. Jadi kita ada 2 cara ya. Kita roll up kan, kita kelompokkan dia berdasarkan kategori sama brand, kemudian kita balik yang kedua adalah brand dan kategori. Di sini kita menseleksi data dari tabel sales summary yang barusan dibuat untuk tabel yang grouping set tadi. Kita coba lihat untuk yang roll up. Contoh yang roll up di sini adalah berbentuk hierarki. Yang patut diingat ya. Kita mau melihat hierarkinya dari roll up, kategori, sama brand. Nah, ini kategori dulu, kemudian di dalam kategori itu ada subnya. Misalkan Children Recycle, itu dia ada banyak brand, yaitu Elektra, Harus, Trigger, dan Sun, dan Trek, dan seterusnya. Dia ini adalah penjualan berdasarkan brand untuk kategori Children Recycle. Salesnya segini. Jumlah totalnya ini otomatis adalah hasil dari yang ini. Totalnya ini. Contohnya lagi misalkan di dalam Comfort Bag Recycle, itu dia cuma punya berdua brand, yaitu Elektra dan Sun Recycle. Dan totalnya adalah yang ini. Terus kalian coba perhatikan ya. Ini yang roll up, di mana yang hierarki atasnya adalah kategori. Contoh yang ini adalah yang hierarki atasnya adalah brand. Di switch, dibalik ya. Kita coba. Di brand Elektra itu dia mempunyai 4 jenis kategori, yaitu sepeda untuk anak-anak, terus comfort recycle, cruiser, sama elektrik. Kayak gitu dibalik. Hasilnya nanti juga akan beda. Jadi tergantung hierarkinya. Ini kita menampilkan hierarki yang tingginya adalah kategori dan yang ini adalah brand. Terus yang ini adalah otomatis hasil jumlah dari yang itu kalau kita pakai roll up. Kemudian apakah bisa jika kita menggunakan roll up sebagian? Jadi saya cuma mau melihat brandnya saja atau kategorinya saja. Yang di roll up cuma 1. Bisa nggak? Ya, kita coba roll up khusus untuk brandnya saja. Seperti ini. Apakah mau? Pasti error. Karena di sini coba teman-teman lihat ya, di sini kita seleksinya kan ada 2 kolom. Roll up-nya 2 digrupaikan. Misalkan kalau kita grupaikannya cuma 1, otomatis akan diminta kalau yang di sini contohnya kategori itu kan bukan fungsi agregasi. Jadi dia juga harus dimasukkan ke dalam group by juga.
Misalkan kita mau selectnya 2. Nah, tapi kalau seperti ini, nah ini otomatis bisa. Oke, ini kita execute, hasilnya akan seperti ini. Terus misalkan kalau kita pakai roll up yang brand, bukan brandnya tadi apa, kategori. Kita pakai yang kategori, hasilnya jadinya seperti ini. Ya paham ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau roll up, kalau kita pakai parsial, namanya parsial yang seperti ini, nggak begitu kelihatan dia. Kan ini kita bisa aja kita pakai sum kategori biasa, digrupkan, nggak usah pakai roll up, juga bisa seperti ini. Kan tapi kalau kita ingin melihat hasilnya yang lebih kompleks, ada beberapa multi group ya di sini. Nah ini yang baru kelihatan, seperti itu ya. Nah, langsung kelihatan grupnya banyak berdasarkan brand dan kategori. Kalau berdasarkannya roll up-nya berdasarkan cuma satu saja yang seperti ini juga bisa hadiran, tapi nggak begitu kelihatan. Kita bisa menggunakan perintah yang biasa aja, pakai grup B saja sudah bisa. Nah, yang ini adalah fungsinya untuk roll up. Kemudian yang selanjutnya adalah cube ya. Kita coba pakai cube. Nah, selanjutnya adalah cube. Kalau tadi kategori roll up ya, kalau tadi roll up itu berdasarkan hierarki. Nah, kalau cube ini tadi kan berdasarkan semua kemungkinan yang ada. Contohnya seperti ini. Kalau kalian lihat ya, source-nya sama saja sih sebenarnya. Cuma group by-nya ini loh yang diubah-ubah, group by, yang satunya group by cube, satunya group by roll up, atau yang lainnya lagi tadi pakai group by terus grouping site seperti itu. Dengan perintah yang berbeda otomatis akan hasilnya ya berbeda juga. Contoh di sini kita menggunakan multiple group, yaitu brand sama kita pakai kategori. Ini nanti dia hasilnya ada sekitar 40. Oke. Jadi dia nanti dia akan menampilkan semua kemungkinan. Jadi di sini kan tadi brandnya ada banyak ya, Elektra, Haro, Strider, SAR, sama Trek. Nah ini nanti dia akan menampilkan semua kemungkinannya dengan menggunakan beberapa kategori. Brand dikombinkan dengan semua kategori yang ada, seperti itu. Jadi Elektra dikombinkan dengan Bicycle, Haro juga dengan Bicycle. Ini yang pertama pakai Bicycle dulu. Kemudian nanti yang ini adalah Convert Bicycle. Kebetulan di sini datanya yang brand untuk Convert Bicycle itu cuma ada 2 brand ya, seperti ini nanti kalau dikombinkan. Kemudian nanti ada lagi Cruiser Bicycle dan seperti ini hasilnya. Oke, ini kalau kita pakai cube, dia akan melihat jumlah hasil penjualan itu dengan segala macam kombinasinya. Sebenarnya untuk yang perintah yang cube sama roll up itu banyak digunakan untuk analisis pasar itu. Jadi analisis penjualannya, jadi misalkan kalau kira-kira hasil penjualan saya yang paling tinggi ini untuk jenis kategori sepeda apa dan brand yang apa ya, itu bisa kita cari tahu pakai perintah-perintah ini, seperti itu. Dan dimana kalau kita menggunakan cube itu otomatis lebih mendetail. Terus contoh yang di bawahnya ini untuk kategori saja. Jadi dia dikombinkan. Saya cuma pakai brand saja, terus cube-nya dia cuma melihat kategori. Seperti itu. Jadi 2 seperti ini. Oke, itu aja untuk yang cube sama roll up. Untuk tugas yang kedua ya. Tugas yang kedua, soal yang nomor 2, untuk yang soal kelompokan. Silakan pilih salah satu. Jadi di sini tadi ada 3 pilihan kan ya. Saya punya cube, saya punya roll up, atau saya punya apa tadi? Satunya grouping set. Nah, di tabel yang teman-teman sudah bikin tadi, yang untuk tugas soal nomor 1 yang pivoting. Nah, itu kalian pilih salah satu, terapkan perintah grouping set atau roll atau cube. Saya bicara atau berarti kalian pilih salah satu aja, nggak usah semuanya. Oke, itu adalah soal nomor 2. Oke, sekian dari saya.
akan dilanjutkan dengan tutorial. Video yang ketiga yang membahas tentang Windows Ranking. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.